Amin hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddad lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi wa akhiran wa batinan wa tahsyurna bi ibadika sholihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadi wa ilayhi yarja'ul amru kullu ya fattahu ya alimu iftah alayya fattahu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu. Qala al-musaddiq rahimahullah ta'ala nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babu salis wal 20 fi fadilatit taubah. Jadi ini lanjutan yang malam Rabu ya. Bab yang ke-23 fi fadilatit taubah, membahas tentang keutamaan taubat. Jadi bab taubat, kemarin bab istighfar. At-taubatu hiya ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Jadi yang dikatakan taubat itu adalah kembali dari sesuatu yang tercela menurut syariat. Amma madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Jadi kembali dari perbuatan tercela menurut syariat menuju perbuatan yang terpuji menurut syariat. Itu taubat. Wal ilmu bi anna dzunuba wal ma'asi muhlikatun mubaadatun min Allah azza wa jalla. Dan mengetahui sesungguhnya dosa-dosa dan maksiat-maksiat itu adalah perbuatan yang merusak, mubadatun, sekaligus menjauhkan minallahi azza wa jalla, menjauhkan dari Allah Ta'ala. Jadi harus tahu, mengapa harus taubat? Ya harus tahu, karena sesungguhnya dengan dosa-dosa itu kita tambah jauh dari Allah. Maka ada sebuah kitab namanya Nuzatul Majalis. Nuzatul Majalis itu jadi dikarang oleh ulama Turki. Jadi Nuhbatul Lali itu, nama kitab itu Nuhbatul Lali itu. Jadi dalam kitab itu membahas tentang dosa-dosa. Di antara sesuatu yang akan tersendat kalau dosa-dosa dilakukan, di antaranya adalah rizki. Jadi rizki itu tidak lancar. Jadi ibarat keran. Jadi keran itu banyak. Jadi saat orang itu melakukan dosa, maka keran itu tidak akan lancar. Jadi kalau ekonomi kita kemarin-kemarin sampai hari ini agak nyendat-nyendat, boleh jadi kita berbuat dosa. Karena dosa itu merusak, termasuk rizki. Maka kalau orang itu senantiasa beristighfar, banyak beristighfar, bertobat, maka rizkinya lancar. Rizkinya lancar, karena iman. Semakin kurang dosa seseorang, maka semakin lancar itu dosa. Semakin lancar itu rizki. Wa min jannatihi wal ilmu bi anna dzunuba wal ma'asi muhlikatun mu'adatun min Allah azza wa jalla. Wa min jannatihi, dosa-dosa dan maksiat itu juga menjauhkan orang itu dari surga Allah. Jadi makin jauh kita makin jauh. Maka kalau orang itu berbuat amal, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Maka kata Allah itu, tidaklah seorang hamba itu berbuat satu amal dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tambah dekat. Maka kalau orang itu pergi kepada Allah berjalan, Allah berlari gitu. Kalau orang itu berlari, Allah melesat. Allah melesat. Maka kata Guru Haidar itu, kalau ada orang berbicara tentang bab dunia, biarlah orang berangkat duluan bab dunia. Tetapi kalau bab akhirat, jangan sampai ketinggalan. Itu kurang lebih Guru Haidar juga begitu. Jadi kalau kita sudah ada rutinan majelis ilmu, majelis dzikir begini, roti hadat, jangan sampai ketinggalan. Kalau sakit dikit-dikit, agak gelap-gelap agak meriang-meriang dikit, berangkat saja. Karena sayang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tahu tentang fadilah, keutamaan zikir berjamaah, kemudian majelis ilmu juga, itu luar biasa Pak. Jadi ibadah kita itu satu tahun ibadah kita, puasa, haji, umroh bapak tiap bulan. Umroh tiap bulan namanya. Berarti 12 kali setahun, 12 kali umroh. Bapak puasa Senin Kamis lagi.
tambah lagi. Hanya dikalahkan oleh sekali duduk majelis ilmu dan majelis zikir. Mengambil yang mana kira-kira? Pengambilan. Aduh. Ayo. Tapi karena kita dikalahkan oleh nafsu, banyak kan malas. Ya buktinya gimana? Makin kurang. Ya kan makin berkurang, udah. Makin berkurang gitu, makin berkurang. Kita tidak cari ramai, tidak. Karena kita minta kepada Allah itu istiqomah kan. Sedikit istiqomah itu bagus, istiqomah juga bagus. Jadi jadikanlah simpanan deposito. Maka kalau kita itu kadang malas, maka katakan dalam hati itu, ini tabungan saya, ini yang akan saya bawa. Semoga dengan begini ini diakui oleh guru-guru kita besok. Jadi ingat kalau pada mahsyar itu kita sendiri besok, tak ada rombongan. Gimana caranya sebagai rombongan? Masuk rombongan. Tak mungkinlah orang yang tak ikut di majelis ini ikut rombongan alawin gitu. Kecuali ada bin yang di luar. Orang-orang yang tidak masuk rombongan kita tidak bisa. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu menunjukkan akhirat. Kalau di dunia itu sudah berhubungan, maka di akhirat berhubungan. Itu kata Abu Haidar. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Maknanya dunia itu adalah tempat bercocok tanam akhirat. Di dunia kita menanam, panennya besok di akhirat. Maka jangan kita cari macam-macam. Maka niatnya jangan macam-macam. Maka ada niat di situ, Pak. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim. Jadi kalau diurai niat itu, maka besok Bapak-bapak akan menemukan berapa banyak pahala, dan Bapak heran dan kebingungan, pahala itu kok banyak betul padahal saya tidak melakukan. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Pahalanya banyak. Oke, jadikan amalan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Kalaupun saya sendiri tak bisa istiqomah, tapi mudah-mudahan doa Bapak menjadikan saya istiqomah. Amin. Jadi dosa dan maksiat itu menjauhkan orang itu dari Allah, wa min jannatihi, dan dari surga Allah. Surga itu merindukan penduduknya, Pak. Jadi kalau ada surga itu merindukan penduduknya. Maka kalau dalam kitab Mujahidatul Majalis itu, kalau ada, kata Rasulullah, kalau ada seorang hamba meminta surga sampai 3 kali, maka surga itu merengek-rengek, ya Allah berikanlah ya surga. Surga sendiri yang memohon kepada Allah. Kalau orang itu mohon perlindungan, mohon dijauhkan dari api neraka, neraka sendiri yang meminta kepada Allah agar orang itu dijauhkan dari neraka. Kalau bisa kita kan habis apa namanya? Habis sholat kita kan Allahumma ajirna minan nar. Kemudian ada baca surat, kepada baca ayat kursi kan ada. Di dalam rotib juga ada ayat kursi. Kalau baca 1 kali ayat kursi, Bapak-bapak, itu sama halnya dengan membaca 1000 ayat. 1 ayat kursi. Baca 1 ayat kursi. Jangan kalau 5 waktu kita membaca ayat kursi setelah sholat. Sama halnya dengan baca 1000 ayat. 1 huruf kalau duduk membaca ayat Al-Quran dalam keadaan duduk, 1 huruf Allah beri 10 kebaikan. Kalikan 1000 surat. Dalam 1 surat berapa huruf? Kalikan sendiri. Mungkin kalkulatornya tak cukup, Pak Min. Nah, kalau malaikat, biarlah malaikat yang ngitung itu. Memang begitu saja betul. Nah, itu kalau ayat kursi. Jadi sama halnya dengan membaca 1000 ayat. Maka kalau membaca Rotibul Haddad itu udah tak terhitung pahalanya. Maka jangan kita hitung. Wa tarkuha muqarrabun ilallahi azza wa jalla wa jannatihi, meninggalkan dosa dan maksiat itu mendekatkan kepada Allah dan surganya. Maksiat tanpa sadar. Maka kalau bahasan sebelumnya itu meninggalkan maksiat itu luar biasa bagi orang yang mampu meninggalkan. Wa Adamu alaihi salam lamma akala minasyajarati al-manhi anha tatayaratil hulalu an jasadihi wa badat awratuhu wa baqat taj wal akidu ala ra'sihi. Jadi ini cerita Nabi Adam. Nabi Adam itu saat memakan buah dari pohon buah khuldi ya. Jadi Nabi Adam ketika makan buah khuldi itu, pada itu terlarang untuk memakan itu.
Allah hanya mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati ini pohon. Nah, Nabi Adam itu mendekati dan makan buah. Maka karena Nabi Adam makan, kemudian segala perhiasan yang ada di tubuhnya itu berterbangan. Tatoyaratil fulanu an jasadihi. Ya namanya di surga, Pak. Adam satu-satunya. Malaikat itu sujud kepada Adam. Hormat, sujud bermakna hormat. Jadi saat berbuat dosa Nabi Adam maka luntur semuanya, berterbangan perhiasan di tubuhnya. Dan yang kemudian auratnya tampak, wabadat auratuhu. Aurat Nabi Adam itu tampak setelah makan buah khuldi. Wabadat tajuan akidu ala ra'sihi. Yang tersisa itu hanya mahkota dan yang ada di kepalanya. Hanya mahkota saja. Jangan melihat ke pipinya. Fastahya ayyartafi anhu. Keduanya itu kemudian malu gitu. Siti Hawa kemudian Nabi Allah Adam itu malu untuk mengangkat mukanya. Jadi karena berbuat dosa merasa malu kepada Allah. Faja'ahu Jibril alaihi salam fa akhadha taji an ra'sihi wal akilu an jabinihi. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Adam kemudian mengambil mahkota dan perhiasan yang ada di pipi. Tadi yang lain kan sudah berterbangan nih, habis. Tinggal mahkota di kepala diambil oleh malaikat Jibril. Setelah begitu wanudiya huwa wa hawa an ahbatu min jawari. Kemudian ada panggilan, dipanggil bahwa saja Nabi Adam dan Siti Hawa itu mesti turun dari lingkungan surga itu. Jadi mesti turun gara-gara makan buah khuldi itu. Fa innahu la yujawirani man asani. Kata Jibril itu mesti turun mereka berdua. Allah mengatakan tidak pantas orang yang bermaksiat itu bertetangga dengan aku. Tegas Allah itu. Faltafata ila hawa bil haya. Kemudian Nabi Allah Adam setelah ada perintah turun dari surga, maka Nabi Adam itu menoleh kepada Siti Hawa dengan perasaan malu. Jadi waltabata ila hawa bil hayya malu. Maka kata Nabi Allah Adam itu dalam kitab Nasoihul Ibad dikatakan kelebihan umat Nabi Muhammad itu adalah kalau mereka berdosa Allah tutup auratnya. Allah tutup. Kalau mereka telanjang Allah kasih pakaian, itu umat Rasulullah. Nabi Adam saat berbuat dosa auratnya tampak. Perhiasannya juga Nabi Adam tak pakai kadarnya saja. Nabi Adam ketika diturunkan sebab bermaksiat tadi, sebab makan buah khuldi itu, maka Nabi Adam dipisah. Nabi Adam di mana? Siti Hawa juga di mana? Dikatakan Siti Hawa itu diturunkan di India. Jadi dipisah, Pak. Maka kata Nabi Allah Adam, di antara karomah kemuliaan umat Nabi Muhammad itu kalau mereka suami istri bermaksiat, suami istri ini melakukan maksiat tidak Allah pisahkan, tapi kalau aku bermaksiat Allah pisahkan. Jadi pisahkan, Pak. Itu kelebihan. Maka kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Muhammad. Itu kelebihan Rasulullah, bukan kelebihan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda begini, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosa adalah seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali baginya. Jadi kalau bertaubat, maka kalau udah bahasan bab taubat, ya bertaubat. Ai fa inna taubata maksudnya fa inna taubatah tajibu ma qablaha. Jadi taubat itu, sesungguhnya taubat itu adalah mewajibkan memohon ampun terhadap apa-apa yang telah dilakukan. Jadi taubat. Kila al-istighfar bil lisan taubatul kadzabin. Dikatakan, ada yang mengatakan ulama begini, istighfar dengan lisan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar dengan lisan. Ada istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullah dan jalali wal ikram min jami'id dzunub wal asam. Ada lagi istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi
Taubat abdil zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Jadi istighfar itu banyak. Jadi dikatakan, ada yang mengatakan orang yang memohon ampun dengan lisan berarti itu adalah taubatnya para pendusta. Jadi katakan begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadmu taubatun wa ta'ibu minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Menyesal adalah taubat, kata baginda Rasul. Jadi kalau seseorang melakukan dosa kemudian dia menyesal, maka menyesal itu adalah taubat. Orang yang bertaubat dari dosa sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Maka jangan lupa kalau kita berbuat dosa, wa'adbi'il hasanat wa'adbi'is sayyi'at bil hasanat. Jadi kalau kita berbuat dosa maka ikuti dengan perkara yang baik. Maka kalau kita umpamanya bermajelis, berkumpul, kita tanpa terasa kadang ada ghibah, kita merasa kadang ada omongan yang meluah. Omongan meluah itu tidak bermanfaat. Jadi fima la yaknihi, tak bermanfaat sama sekali. Yang kita obrolkan itu macam-macam, tak ada manfaatnya untuk diri ini dan untuk agama itu tak ada manfaat. Maka kalau ada begitu, maka tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa majelis diajarkan baginda Rasul. Kalau membaca ini maka kata Rasulullah majelis itu dicap, dan kalau ada omongan pembicaraan yang meluah tidak bermanfaat maka Allah ampuni. Kalau ada ghibah di situ, maka kita lakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad Abdul Mawahib Asyadili dalam kitab Minhajus Sadia, dalam kitab Abdul Sholawat itu disebutkan begitu. Jadi Rasulullah mengajarkan Imam Abdul Mawahib Asyadili kalau terlanjur mendengar ghibah orang atau menghibah terlanjur, maka membacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Niatkan pahalanya dikirimkan kepada catatan amal orang yang dighibah. Maka pahala ghibah dengan dosa ghibah dengan pahala membaca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah itu seimbang. Jadi seimbang dia. Maka jangan lupa itu kalau kita terlanjur menghibah orang. Wa alamatu sihhatin nadmi riqqatul qalbi wa ghazar dam'i. Jadi dikatakan dalam kitab ini tanda benarnya penyesalan. Jadi kalau sudah berbuat dosa itu kan menyesal. Menyesal itu adalah taubat. Lah menyesal itu dikatakan benar, tandanya adalah riqqatul qalbi, pecahnya hati. Hati itu merasa pecah, sedih. Jadi merasa merana. Wa ghazarat dam'i, kemudian meleleh air mata. Kalau sampai tertawa tersenyum, astagfirullahaladzim, tertawa itu ya bohong, ya bohongan. Walihada ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala jalisut tawabin fa innahum aruqu afidatin. Kata baginda Rasul, duduklah bersama orang-orang yang bertaubat karena sesungguhnya mereka hatinya terpecah, sedih merana. Jadi kalau kita duduk sama orang-orang, jadi Bapak kalau nak pengen tahu hati pecah itu gimana, mudah-mudahan Bapak nanti besok sampai kalau umroh atau haji, nanti akan melewati namanya kuburan baginda Rasul. Jadi ribuan orang itu menangis semua dengan suara-suara luar biasa. Jadi kita hanyut oleh suara-suara orang. Kalau kita bisa khusyuk di situ, maka kita akan khusyuk dengan sendirinya oleh suara-suara orang. Jadi berapa banyak manusia yang meratap di situ dengan menyebut assalamualaikum ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Di sana mengangkat tangan semua, tanpa sadar kita menangis, pecah rasanya hati itu, sedih, merana, rindu kepada Rasul. Maka kalau kita belum sampai ke sana, mudah-mudahan sampai ke sana, minta sama Allah. Maka jangan lupa habis sholat itu baca Allahumma yassir lana umurana ziyarata Makkatal Munawwarah wal Madinah, ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah. Jadi baca, minta sama Allah, ya Allah permudahlah urusanku untuk menziarahi Mekah dan Madinah. Minta sama Allah, mudah-mudahan Allah
akan memberi kemudahan kita pergi ke sana. Saya ingin sebetulnya waktu anggota rotib itu semuanya umroh sama-sama gitu, baca rotib di sana sama-sama, pengen begitu, pengen. Itu hanya keinginan saja, tapi itu adalah hak prerogatif Allah. Karena tidak sedikit biayanya, paling mudah berapa? 30 Bang Munir, 30-35 juta Bang, sampai ke sana. Tapi kita tak tahu Allah punya rencana, tapi itu keinginan itu. Ada keinginan begitu di pelataran Masjid Nawawi, pelataran Masjidil Haram, kita baca rotib sama-sama. Maka kata Rasulullah, duduklah bersama orang-orang yang bertaubat, karena sesungguhnya mereka hatinya pecah begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man aznaba dzanban summa dama alaihi fa huwa kafaratu. Barang siapa yang berbuat satu dosa, kata baginda Rasul, kemudian ia menyesal, maka penyesalannya itu adalah tebusannya. Jadi menyesal, maka mesti menyesal kita, menangis, merana gara-gara melakukan dosa. Jangan tertawa kalau kita berbuat dosa, harus sedih. Karena wahwa kafaratuhu, kata baginda Rasul, penyesalan terhadap dosa-dosa itu adalah tebusan dari dosa-dosa itu. Wa qala Hasan rahimahullah, Imam Hasan rahimahullah taala berkata begini, at-taubatu ala arba'in. Taubat itu atas 4 perkara. Jadi kalau orang bertaubat itu mesti menjalani 4 perkara. Yang pertama doa. Orang itu harus berdoa kepada Allah. Kemudian yang pertama summastaghfar. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kemudian summastaghfar bil lisan, mohon ampun dengan lisan. Ya kita bacakan tadi astagfirullahaladzim. Kita kalau dalam waktu itu baca nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khotoya. Artinya nastaghfirullah, kami mohon ampun kepada Allah rabbal baraya, Tuhan makhluk daratan. Baraya itu makhluk daratan. Nastaghfirullah minal khotoya, kami mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa 4 kali. Jadi kalau dikir, karena kita dikir punya aturan di situ kan banyak. Aturan berzikir itu kalau dalam kitab Al-Anwar Syafi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ada 20 syaratnya dikir. Jadi banyak dikir tuh syaratnya, termasuk menghadap kiblat, suci dari hadas gitu. Kemudian menghadirkan guru. Nah, di antara 20 adab itu yang banyak itu, yang paling akhir adab, yang lebih bagusnya adab itu adalah menghadirkan guru. Maka disarankan kalau baca rotib dari awal nawainya anak qira'ah, hadirkan guru hebat. Nah, kalau tak bisa ada fotonya, lihat aja fotonya, hadirkan. Maksudnya menghadirkan. Ya dalam alam khayali itu, di dalam angan-angan itu ada beliau. Kalau bisa kita merasa duduk di depan beliau. Kalau bisa dari depan sampai akhir, ajib itu, bagus. Kalau tak bisa di waktu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan sampai tidak menghadirkan. Tidak sampai menghadirkan. Nah, jadi biasanya kalau sebaca rotib pejamkan mata. Tadi tidak buka mata karena ada yang datang lain. Nah, gitu. Nah, biasanya pejamkan mata. Jadi tadi ada yang lain datang. Jadi biar tak berpengaruh ke saya, buka mata. Jadi gitu Pak. Maka itu jaga adab berzikir. Maka diantara adab itu yang paling bagus itu adalah menghadirkan guru. Jadi mengapa mesti harus menghadirkan guru? Li'anna qalba syairihi, karena hati guru itu lurus kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah lurus ke Allah. Maka mesti hati kita lurus kepada guru. Kan pula kita berzikir yang tampil John Lennon atau yang timbul Benjamin, itu kan juga. Jangan pula nanti berzikir malah menghadirkan orang lain, umpamanya menghadirkan satu habib atau kiai, itu bukan jalur ini, cepat hilangkan itu kalau bisa, karena bisa dianggap kita itu suul adab. Nah, maka itu bahayanya kalau kita punya guru, maka pegang itu pelan-pelan.
Kemudian wanadama bil qalbi. Jadi ada tiga mesti dilakukan kalau dalam taubat itu. Berdoa mohon ampun dengan lisan, kemudian wanadama bil qalbi, menyesal dengan hati. Jadi merana menyesal dengan hati. Kemudian wataraka bil jawarihi, watarkin bil jawarihi. Kemudian meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan dengan anggota badan. Jadi tidak melakukan dosa yang pernah dilakukan. Kemudian wa idmarin alla ya'udha, dan menyimpan di dalam hati ada perasaan berkemauan tidak akan kembali lagi. Lalu kita udah tahu ini dosa masih kita lakukan. Jadi di keterangan sebelumnya kan disebutkan orang yang mohon ampun dari satu dosa, tapi dia menetapi dosa itu seperti orang yang mengejek kepada Tuhannya, ngolok-ngolok itu kan. Jadi ngolok-ngolok. Jadi di sini ada juga ada bahasa itu. Wa ma min syai'in, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ilallah ta'ala min syabin ta'ibin. Kata baginda Rasul, tidaklah sesuatu yang lebih dicintai di sisi Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. Au syabatin ta'ibatin, atau perempuan muda yang bertaubat. Jadi kalau orang tua bertaubat, umur udah sepuh itu bertaubat, Allah cinta, tetapi Allah lebih cinta kepada pemuda yang bertaubat. Tapi dua. Kalau udah tua bertaubat, udah ingat tak mau mati. Jadi kata guru saya begitu. Nah, kita tahu. Tapi kalau pemuda darahnya masih panas, mestinya berjalan. Maka saya salut kalau muda-muda itu ngaji. Salut. Karena mestinya dia jalan nongkrong di kafe. Tahu apa nih, ngaji itu salut kita. Jadi mampu mengalahkan hawa nafsu. Maka kata Rasulullah, tidaklah sesuatu ma min syai'in ahabbu ilallah min syabin ta'ibin. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala min syai'in muqimin ala ma'asihi. Tidaklah sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah daripada orang tua yang menetapi maksiat. Jadi selalu bermaksiat, orang tua yang selalu bermaksiat, Allah tuh benci gitu. Au syaikhatin, atau perempuan tua, laki-laki tua atau perempuan tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in hilatun wa hilatud durab at-taubatu. Kata baginda Rasul, untuk setiap sesuatu itu ada perhiasan. Jadi setiap perhiasan itu, persyaratan dosa itu adalah taubat. Jadi bertaubat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yudhnibal dhanba fa yudkhiluhul jannah. Kata baginda Rasul, sesungguhnya seorang hamba, dia melakukan satu dosa, kemudian dosa itu masukkan dia ke surga. Jadi dia berbuat dosa itu bisa menyebabkan masuk surga. Faqalu ya Nabi Allah, wa kaifa yudkhiluhul jannah? Bagaimana bisa dosa itu memasukkan si pembuat dosa itu masuk surga? Bagaimana bisa, kata Rasulullah? Kata sahabat. Qala, baginda Rasul menjawab, yakunu dhanbu nasbu ainihi yastaghfiru minhu wa yandamu alaihi hatta yudkhilal jannah. Kata baginda Rasul, dosanya itu menjadi sebab air matanya meleleh, menangis ke Allah. Dosanya itu menjadi sebab ia memohon ampun kepada Allah. Sebab dia berbuat dosa, dia menyesal atasnya. Hatta yudkhilal jannah, hingga tadi tangisan mohon ampun penyesalannya memasukkan ia ke surga. Maka itu dikatakan surga. Dosa itu bisa memasukkan ke surga. Jadi mudah-mudahan kita mampu menyesal, menangis, dan mohon istighfar kepada Allah dengan barokah rotib dan syaibul rotib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in dawa'un wa dawa'ud dunubi at-taubatu. Kata baginda Rasul, untuk setiap sesuatu itu ada obatnya, dan obat taubat itu adalah taubat dosa itu adalah taubat.
Wa qala Anasun ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah. Dikatakan sebuah hadis diriwayatkan sanadnya sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik, dikatakan begini, satu tempo ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul. Wa qala ya Rasulullah, kemudian ia matur kepada baginda Rasul, inni adnabtu dzanban. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan satu dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata, istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah. Istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah. Qala inni atubu summa a'udzu. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bertaubat, summa a'udzu, kemudian aku balik lagi. Aku beristighfar ya Rasulullah, mohon ampun pada Allah. Aku kembali lagi berbuat dosa. Kembali lagi berbuat dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul kemudian bersabda, kullama adnamta fatub hatta yakuna syaitanu wal hasiru. Kata baginda Rasul, tak kala engkau melakukan satu dosa, maka bertaubatlah, kata Rasulullah. Hatta yakuna syaitanu wal hasiru, hingga setan itu menjadi merana. Jadi kalau bicara tentang pekerjaan setan itu, saat manusia itu berbuat dosa itu, setan itu luar biasa, Pak. Gembira dia. Jadi bersorak-sorai. Jadi setan itu sorak-sorai. Tapi saat orang itu memohon ampun kepada Allah, dia merana luar biasa. Dia merana. Gagal kami ini, katanya. Berarti gagal total, gagal total, kata setan. Maka udah memang janji Allah itu. Setan itu berjanji kepada Allah akan menggoda manusia itu, anak keturunan Adam. Jika ruhnya masih melekat di badan, maka masih akan tetap digoda. Maka jangan merasa kita aman dari setan. Kata Allah, aku akan mengampuni hambaku itu, anak keturunan Adam, selama ruhnya belum sampai kerongkongan. Jadi nak sakit parah apa, belum sampai ke kerongkongan, minta ampun sama Allah. Allah pasti mengampuni, malam yughfir. Jadi itu ultimatum setan kepada Allah. Akan aku goda, akan aku jurumuskan, akan aku celakakan anak keturunan Adam selama ruhnya masih ada di dalam tubuhnya. Kata Allah, tidak akan bisa engkau goda hambaku itu, hamba-hambaku yang ikhlas. Yang ikhlas, mudah-mudahan kita ikhlas. Amin. Amin. Jadi di antara tanda ikhlas itu, kata ulama itu adalah tarku mulahadatis sawab. Jadi meninggalkan menoleh kepada pahala. Jadi kalau kita bercerita bab neraka, bab surga, jangan menoleh ke surga. Jangan pergi ke surga, jangan lari di neraka. Kita baca rotib. Gimana caranya kita mengatur ikhlas kita baca rotib? Ya udah, karena yang nyuruh guru kita lakukan itu. Itu caranya mengatur diri kita ikhlas kepada Allah. Karena yang nyuruh guru, ya udah, niatnya seperti niat guru. Udah. Guru berniat apa? Yaitu wilayah guru. Qala ya Nabi Allah, laki-laki itu lagi matur kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, idzan taksuru dunubi. Kata laki-laki tadi itu, ya Rasulullah, tapi bahkan dosaku itu banyak, kata laki-laki itu. Tadi kan dia katakan berdosa, Rasulullah bilang mohon ampun pada Allah. Kata dia, aku udah bertaubat dari Rasulullah, tapi aku kembali. Kata Rasulullah, tak kala kau berbuat dosa, maka bertaubatlah hingga setan itu merasa merana. Nyebut lagi, ya Rasulullah, dosaku banyak. Kata laki-laki itu. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul apa kemudian selanjutnya? Kata baginda Rasul, aksir. Kata beliau, afwullahi aksar min dunubika. Pengampunan Allah itu lebih banyak daripada dosa-dosa engkau. Walaupun dosamu itu memenuhi, umpama dosa orang itu memenuhi langit dan bumi, pengampunan Allah itu lebih luas dari itu. Asalkan mau bertaubat dan mohon ampun pada Allah. Tak usah madu kita minta ampun sama Allah. Kita ngaku ya. Kita ngaku.
sebesar apapun tak laku. Coba Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang apa namanya, diampuni oleh Allah. Imam Syafi'i itu pernah diminta untuk mendoakan orang mati. Jadi orang mati, jadi kan doakan mati kan Allah dirlahu hambu wa afihi wa anhu. Kata Imam Syafi'i itu, ya Allah ampunilah hambamu ini, ya, dosa yang ia lakukan tidak akan mengurangi kemuliaanmu. Doa begitu ya Imam Syafi'i. Kalau kita baca apa doa? Rabbillahu. Orang ini kaget Pak, masa ulama sekelas Imam Syafi'i doa begitu? Ya Allah ampunilah orang ini, sesungguhnya dosa orang ini tidak akan mengurangi kemuliaanmu. Orang-orang kaget kok ulama berdoa begitu. Gitu kan? Coba kita ada orang mati, mana yang biasa doakan tentang mati Bang Arfan? Ya Allah ampunilah mayit nih, kalau engkau ampuni tak akan mengurangi kemuliaanmu. Mau enggak? Mau kata dia, tapi nanti ada orang mati, taruh cari yang lain Bang Alwi yang suruh baca doa. Gitu ya. Rupanya malam hari itu ada ulama bermimpi, bahwasanya si mayat itu diampuni oleh Allah gara-gara doa Imam Syafi'i itu. Allah suka gaya berdoanya Imam Syafi'i. Gaya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i itu kata Imam Ahmad bin Hanbal wali kutub. Beliau wali kutub. Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita diakui muridnya Imam Syafi'i. Nah, karena kita mengaku Imam Syafi'i, mudah-mudahan apa-apa yang terkait dengan Imam Syafi'i itu mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Maka Imam Syafi'i itu dikatakan, pernah dibahas, kalau kita disibukkan dengan zikir, kita sibuk baca rotib, kita sibuk bermajelis ilmu, kita sibuk ikut majelis zikir, itu tandanya Allah itu mengingat engkau. Maka kata ulama dikatakan, kalau nak tahu posisi kita nih, Allah ingat pada kita, maka lihat kita. Jangan cari informasi keluar, tidak, tapi lihat kita. Kalau kita sering ingat kepada Allah, itu tandanya Allah banyak ingat kita. Tapi kalau kita leha-leha jarang ingat kepada Allah, berarti Allah tak ingat pada kita. Nah, kita bersyukur masih ada majelis rotib. Nah, jadi ada majelis rotib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-taubatu hubatul 'abdi wallahu a'lam bissawab.